Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Di pelajaran ke-5 dan ke-6 kita sudah membahas bercerita tentang fi'il ya. Fi'il bahwa dari perspektif waktu, fi'il itu ada yang disebut sebagai fi'il madhi yang menunjukkan waktunya telah lampau, telah dikerjakan. Ada yang disebut fi'il mudhari yang menunjukkan akan atau sedang dikerjakan gitu ya ininya. Kemudian juga ada fi'il amr, kalimat perintah yang juga akan dikerjakan gitu ya. Kemudian di pelajaran berikutnya masih tentang fi'il itu adalah tentang fi'il yang disebutnya fi'il yang kata kerja aktif, fi'il ma'lum, atau kata kerja aktif pasif, fi'il majhul gitu ya. Seperti di dalam bahasa Indonesia, kalau fi'il ma'lum yang aktif itu biasanya bermakna membaca, menulis gitu ya. Itu fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Tapi kalau dibaca, ditulis, didengarkan, itu pekerjaannya pasif. Itu kata kerjanya pasif. Jadi, dan itu disebut fi'il majhul kalau di bahasa Arab. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia hanya mengubah menjadi di sudah jadi pasif gitu ya, dari aktif ke pasifnya itu mengubah awalan me-nya menjadi awalan di. Di dalam bahasa Arab mengubahnya adalah dari sisi harokatnya gitu ya. Kalau di fi'il madhi dua kali perubahannya. Yang pertama harokat huruf pertamanya itu didomakan gitu ya. Yang kedua sebelum yang terakhirnya dikasrohkan. Jadi kalau ada kata fa'ala, maka ketika mau dimajhulkan kita menjadi fu'ila. Jadi yang pertama didomahkan fu, yang sebelum yang terakhir dikasrohkan gitu ya, fu'ila. Kalau asalnya ada fa'ila, maka pasifnya adalah tinggal mengubah yang fathah di depannya aja, fu'ila. Jadi mau fa'ala, mau fa'ila, mau fa'ula ya, ketika menjadi majhul itu sama, jadi fu'ila gitu ya, jadi fu'ila. Sementara kalau untuk fi'il mudhari memajhulkannya adalah dengan cara yang pertama, huruf pertama yaitu ya kan, fa'ala yaf'alu, huruf pertamanya sama seperti di madhi didomahkan. Tetapi huruf kedua sebelum akhir dari huruf intinya, bukan petunjuk ke domirnya ya, itu difathahkan. Jadi kalau asalnya ada yaf'ulu menjadi yuf'alu. Kalau asalnya ada yaf'alu maka jadi yuf'alu. Kalau asalnya ada yaf'ilu maka jadi yuf'alu gitu ya. Mau apapun maklumnya, mau yaf'alu, mau yaf'ulu, mau yaf'ilu, maka ketika
jadi majhulnya sama, yaitu yuf'alu gitu ya, itu majhulnya. Nah sekarang kita lanjut lagi masih tentang fi'il, tetapi kita lebih detail melihat domirnya ya. Kita tahu bahwa kata ganti orang atau domir itu di dalam bahasa Arab ada 14 jenis ya. Ada 6 jenis itu orang ketiga ya, 6 jenis orang kedua, dan 2 jenis orang pertama. Orang ketiganya dikelompokkan lagi, dari 6 itu 3 adalah kelompoknya muzakkar ya. Yang 3 lainnya adalah mu'annas gitu ya. Sama di orang kedua juga begitu. 3-nya adalah kelompok muzakkar. 3 berikutnya kelompok mu'annas. Sementara kalau di orang pertama itu tidak dikelompokkan secara ini, karena anak kan bisa muzakkar, bisa mu'annas gitu ya. Nahnu juga demikian. Gitu. Jadi ada 14 ya. 6 domir orang ketiga, 6 domir orang kedua, dan 2 domir orang pertama. Nah, ke-14 itu adalah seperti ini. Ini huwa, huma, hum itu adalah domir orang ketiga untuk muzakkar. Huwa laki-laki. Dia pria tunggal gitu ya. Huma mereka pria ganda gitu ya. Hum mereka pria jamak, lebih dari 2 gitu ya. Hiya dia wanita. Jadi untuk menunjuk hiya seperti di bahasa Inggris ada he, ada she gitu ya. Di sini ada huwa, ada hiya gitu ya. Untuk 2-nya sama ininya huma gitu ya. Mau mudzakkar ataupun muannasnya huma. Kemudian untuk jamaknya yang wanita, domirnya adalah hunna gitu. Nah itu orang ketiga ya, orang ketiga. Orang keduanya yaitu orang yang ada di hadapan kita, yang diajak bicara. Kalau orang ketiga kan tidak ada di hadapan kita, goib gitu ya. Kalau orang kedua ada di hadapan kita yang berbicara. Dikelompokkan ini jenisnya itu ada 6. Seperti tadi ada untuk laki dan perempuan. Kamu, kalau kamu pria tunggal itu anta. Kalian ya, kamu berdua itu antuma gitu ya. Kalau kalian banyak pria itu adalah antum. Untuk perempuannya, kamu sendirian anti. Kalian berdua untuk perempuan sama seperti laki-laki muzakkar antuma. Untuk jamaknya kalian wanita jamak antunna. Sementara untuk saya atau aku ana, dan untuk kami atau kita nahnu. Jadi secara total ada 14 domir itu ya di dalam bahasa Arab. Jadi 6, 6, 2. 6 orang ketiga, 6 orang kedua, dan 2 orang pertama gitu ya. Tuh. Nah, kaitannya kan domir itu kan dia akan menjadi pelaku dari pekerjaan, pelaku dari fi'il gitu ya. Pelaku dari fi'il, dialah yang akan menjadi fa'ilnya gitu ya. Akan jadi pelakunya. Nah, di dalam fi'ilnya itu akan terlihat secara ini, oh ini huwa, ini huma gitu ya. Tanda-tandanya adalah kalau domirnya huwa, maka di dalam fiilnya yang fiil madhi sulasi itu ya, itu terlihat dengan adanya harokat fathah saja di huruf terakhir. Harokat fathah berarti
dia adalah huwa. Misalnya kita ketemu fa'ala gitu ya, nggak ada lagi huruf selain setelah 3 itu ya, fa, ain, dan la itu harokatnya fathah aja di akhir di huruf la-nya, berarti dia adalah huwa gitu ya. Tapi kalau setelah fa'alanya itu ada alif, jadi la-nya panjang, fa'ala gitu, itu menunjukkan bahwa domirnya adalah huma gitu ya. Kalau berubah menjadi fa'alu, maka dia domirnya adalah hum gitu ya, hum. Kalau apa namanya, hiya ya, hiya, maka fa'alat gitu, fa'alat. Kalau huma fa'alata gitu ya. Pokoknya kalau kita lihat di sini, kalau apa namanya, kalau mutana, kalau dua itu ditambah alif di akhir gitu ya. Kemudian hunna jadi fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum gitu ya. Anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna, kamu, kalian banyakkan perempuan, fa'altunna. Untuk anak fa'altu, nahnu fa'alna ya. Jadi kita lihat bahwa ciri domir pada fi'il madhi itu muncul di bagian akhir dari fi'il itu ya. Seperti sudah kita bahas di awal tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Jadi kalau fi'il madhi petunjuknya hanya ada di akhir saja. Yang warna merah ini ya. Hanya ada di akhir kata saja yang warna merah. Kita lihat ada yang ujungnya itu ta ya, yang ujungnya ta itu ada yang ta-nya berharokat hidup, ada yang sukun. Kalau yang hidup anta ya ujungnya ta, atau anti ujungnya ti, atau ana ujungnya tu. Sementara yang harokatnya sukun itu hiya, fa'alat gitu ya, sukun. Kemudian ada yang tanya panjang, huma fa'alta gitu ya. Itu ciri domir pada fi'il madhi. Sekali lagi, ciri domir pada fi'il madhi muncul pada bagian akhir atau kata akhir dari fi'il tersebut. Di depannya tidak ada tambahan apa-apa. Ini contohnya ya. Dari fa'ala, jadi tambahan humanya kan tadi cirinya adalah tambahan alif nih. Sebenarnya alif itu ya. Fa'ala, dari fa'ala yang pendek la-nya ditambah alif jadi fa'ala untuk huma. Kemudian kalau hum menjadi fa'alu gitu ya. Untuk hiya menjadi fa'alat gitu ya. Fa'alat. Untuk huma fa'alata, untuk huna fa'alna, untuk anta fa'alta, untuk antuma fa'altuma, untuk antum fa'altum, untuk anti fa'alti, untuk antuma perempuan fa'altuma gitu ya. Untuk antuna fa'altunna gitu. Untuk ana fa'altu, untuk nahnu fa'alna gitu ya. Itu contoh dhamirnya pada fi'il madhi. Misalnya ada ayat begini. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah gitu ya. Tuhanmu kataba itu sebetulnya kan kalau kita lihat ya, kataba itu tandanya itu cuma harokat fathah di akhir. Kalau hanya harokat fathah di akhir dan tidak ada tambahan huruf apa-apa, berarti dia adalah huwa gitu ya, huwa gitu ininya, domirnya itu. Berarti kataba itu dia telah mewajibkan gitu ya kan ya, dia telah mewajibkan. Cuma dianya itu ternyata adalah rabbukum, rabbu Tuhan, kum kalian gitu ya, Tuhan kalian, Tuhanmu gitu ya, rabbukum Tuhan kalian. Jadi
Tuhan kalian telah mewajibkan, ya. Jadi meskipun kalau dalam bahasa Arab kan disebutnya tuh jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ini kataba kan fi'il, kata kerja. Kemudian rabbukumnya sebagai fa'ilnya gitu ya. Fa'ilnya. Tetapi ketika diterjemahkannya ya, di Indonesia kan tidak terbiasa kalimat itu dimulai dengan kata kerja. Kalimat itu dimulainya dengan subjek yang biasanya adalah kata benda. Jadi Rabbukum dulu tuh, Tuhan kalian. Kataba telah mewajibkan gitu ya. Itu ala kepada nafsihi, kepada dirinya, ar-rahmah, rahmat gitu ya. Jadi kita lihat kataba ya, yang warna merah itu kataba, tidak ada tambahan apa-apa selain harokat fathah di huruf terakhirnya. Itu berarti dia adalah dhamirnya huwa gitu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya, ada walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar gitu ya. Wa dan alladzina, orang-orang yang kafaru gitu ya. Kafaru itu kan kafir. Mereka mengingkari gitu ya. Itu mereka mengingkari itu kan berarti tidak beriman. Mereka tidak beriman. Wa dan kadzabu, mendustakan gitu ya. Mendustakan pada ayatina, ayat-ayat kami gitu ya. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, para penghuninya neraka gitu ya. Para sahabatnya neraka barangkali gitu ya. Ashabun nar. Nah, sekarang kita lihat kata kerjanya. Kafaru gitu ya. Kafaru itu petunjuknya ada di akhir berupa waw sukun dan alif. Dan kita tahu bahwa waw sukun dan alif itu adalah menunjukkan domirnya hum ya. Hum itu kan mereka. Jadi mereka kafir, mereka mengingkari, mereka tidak beriman gitu ya. Ini juga ada nih wa kadzabu. Kadzabu juga sama, petunjuk domirnya hanya ada di akhir kadzabu itu, yaitu waw sukun dan alif. Berarti hum juga dia. Kadzabu, mereka mendustakan gitu ya. Jadi kadzabu dan kafaru sama, ininya domirnya adalah hum gitu ya. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya, ada wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Nah, wa dan in jika hakamta, engkau memberikan gitu ya, hukum gitu ya, itu memberikan keputusan hukum, menghukum lah gitu ya, engkau menghukum ya. Hukum hamta. Nah, ini tanda engkaunya adalah ada di huruf terakhir. Hakam ta, dari huruf ta itu. Ta yang hidup itu kan anta itu kan. Kalau enggak anta, kalau ti berarti anti, kalau tu berarti anak gitu ya. Gitu. Jadi itunya domirnya adalah anta. Kalau petunjuk akhirnya ta fathah itu adalah untuk anta. Kalau ta kasroh itu untuk anti. Kalau ta domah itu untuk anak gitu ya. Itu untuk ciri-ciri fi'il madhi. Sekarang kita lihat kalau fi'il mudhari. Nah, ini kalau fi'il mudhari itu petunjuknya ada di kedua sisinya, ada di yang ini petunjuk utamanya itu adalah di depan bagian awalnya ya. Bagian awalnya itu menunjukkan ini
yang utamanya. Tapi kombinasinya hanya ada, kemungkinannya hanya ada 4 huruf yang di depan itu. Kalau enggak hamzah, nun, atau ya, atau ta, gitu ya. Dari 14 ini, yang pakai di depannya hamzah hanya satu, yaitu untuk dhamir ana. Yang menggunakan di depannya na itu hanya satu, yaitu nahnu. Yang menggunakan ya itu ada 4, yaitu dhamir yang ketiga, orang ketiga laki-laki, huwa, huma, hum, ditambah 1, yaitu dhamir ketiga yang perempuan jamak, ya, hunna. Itu hanya 4 yang awalannya itu ya. Selebihnya yaitu 8 itu diawali dengan huruf ta, ya. Ta itu orang kedua semuanya pakai ta, berarti ada 6. Ditambah orang ketiga perempuan yang tunggal dan mutsanna, ya, untuk hiya dan huma. Kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, semuanya dimulai dengan ta, gitu ya. Gitu. Kalau tandanya hanya ya saja, maka dia adalah huwa, gitu ya. Kalau ya saja, ya ditambah alif dan ni di akhirnya, maka dia adalah huma. Ya. Kalau ya di depan ditambah waw sukun dana, maka dia hum. Kita lihat ya, ingat, ini agak mirip dengan aturan di isim, ya, di isim, pembentukan isim dari mufrad ke mutsanna ke jamak. Kalau di yang pertama huwa itu kan mufrad tuh, sendirian huwa. Mufrad ditambah alif dan ni itu jadi mutsanna di isim juga kan, gitu ya. Mufrad ditambah di ujungnya diberi tambahan waw sukun dana itu adalah jamak. Jadi untuk yang orang ketiga ini tuh polanya tuh mirip seperti isim gitu ya, isim. Ada isim mufrad, kalau di sini fi'il mufrad nih jadi ya gitu kan. Fi'il mutsanna huma gitu ya. Ya-nya ditambah alif ni di akhir. Kemudian yang jamak mudzakarnya itu ya ditambah di ujungnya adalah waw sukun dana, ya. Gitu. Kalau untuk sama seperti di ini ya, di apa? Di isim mutsanna itu semuanya teratur tambahannya adalah alif dan ni gitu ya, alif dan ni atau ya sukun dan ni. Nah, di fi'il juga untuk mutsanna itu relatif teratur gitu ya, lebih teratur. Sementara untuk jamak itu seperti di isim, ada yang nggak teraturnya, yaitu jamak taksirnya. Nah, di sini juga ada yang nggak ngikutin sepenuhnya nih, nggak pakai sukun dana misalnya gitu ya. Untuk hiya ya, tandanya adalah ada ta di depannya gitu ya. Hiya. Kemudian untuk huma seperti tadi, kalau yang laki-laki humanya adalah ya di depan dan alif dan ni di akhir. Kalau yang perempuan ta di depan dan di belakangnya ditambah juga alif dan ni. Untuk hunna, nah ini seperti tadi saya sebutkan bahwa yang menggunakan di depannya itu ada 3, yaitu orang ketiga laki-laki, mufrad, mutsanna dan jamak, ditambah orang ketiga perempuan yang jamak, yang hunna. Itu ya, kemudian di akhirnya ditambah na gitu ya. Kemudian anta di depannya ta. Antuma antuma ini ditambahnya adalah ta di depan dan alif dan ni di akhir. Kemudian antum ta di depan dan di akhirnya waw sukun dan na gitu ya. Nah, ini untuk anti sangat berbeda ininya nih.
di depannya adalah ta dan di akhirnya adalah ya sukun na gitu ya. Itu makanya saya beri warna sendiri ini karena polanya sangat berbeda. Untuk antumanya yang perempuan ta di depan, kemudian alif dan ni di akhir. Antuna ta di depan ya, sama na di akhir gitu ya. Kemudian anak dimulai dengan hamzah, nahnu dengan nun ya. Gitu. Kita lihat contoh-contohnya nih ya. Nih. Untuk huwa itu kan itu hanya ya aja di depan gitu, yaf'alu gitu ya. Sementara untuk huma selain ya juga ditambah alif dan ni di akhir. Huma itu yaf'alani gitu ya. Alif dan ni di akhir. Untuk hum depannya ya, kemudian di akhirnya ditambah waw sukun dan na, yaf'aluna gitu ya. Untuk yang hiya itu hanya ta aja di depannya, taf'alu gitu ya untuk yang hiya. Untuk yang huma, yang hiyanya kemudian ditambah dengan alif dan ni, taf'alani gitu ya. Untuk yang huna, nah ini huna itu ikut yang domir domir laki-laki nih, depannya tuh ya gitu ya. Yaf'alna gitu ya untuk huna tuh ya. Untuk anta pakai ta di depannya, yang pakai ta kan ada 8 ya, mulai dari anta sampai antuna ya, ditambah yang tadi hiya dan humanya perempuan ya. Anta ya, taf'alu ya, antuma taf'alani, antum taf'aluna ya, anti taf'alina ya, anti, antuma taf'alani, antuna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu ya. Ini ada sengaja tuh saya warnain berbeda nih. Yang taf'alani itu ada 3 yang sama tuh. Huma taf'alani ya, yang huma perempuan. Kemudian antuma juga taf'alani ya. Kemudian juga antuma yang perempuan juga taf'alani ya. Itu ada yang sama. Nanti kita dalam kalimat bakal menemukan ini mah kaitannya dengan yang perempuan orang ketiga perempuan 2 misalnya. Ini ceritanya adalah orang kedua 2 orang laki-laki misalnya. Atau ini orang kedua 2 orangnya perempuan. Nanti dalam konteks kalimat bakal kita rasakan perbedaannya gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya ada ayat wala yadhlimu rabbuka ahada gitu ya. Wa dan la tidak gitu ya. Yadhlimu. Nah, kita lihat yadhlimu. Ya aja kan di depannya, berarti dia ya. Dia menganiaya dan tidak dia menganiaya ya. Yadlimu. Dianya itu adalah Rabbuka, Tuhanmu gitu ya. Ahada, seorang pun gitu ya. Jadi dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun ya. Oke. Jadi dari dolama di fi'il madinya, di fi'il mudhari'nya adalah yadlimu ya. Yadlimu petunjuknya adalah ya saja nih di depan ya, di belakangnya tidak ada tambahan apa-apa. Berarti domirnya dia adalah huwa ya. Huwanya itu kemudian dijelaskan sebagai Rabbuka gitu ya. Huwa Rabbuka. Dianya adalah Rabbuka. Nah, sekarang ini lagi.
Wa ma yu'minu aktsaruhum billah gitu ya. Gitu. Kan menerjemahkannya itu dari ininya dulu ya. Isimnya dulu. Isimnya adalah aktsaruhum gitu. Kalau fiilnya yu'minu gitu. Makanya diterjemahkannya dan kebanyakan mereka gitu ya. Ma yu'minu tidak beriman gitu ya. Billah kepada Allah gitu. Jadi yu'minu itu kan beriman. Kita lihat yu'minu, oh hanya ada ya di depannya nih, di belakangnya itu tidak ada tambahan apa-apa. Jadi berdasarkan itu berarti domirnya adalah huwa gitu ya. Hanya ada di depan aja, yaitu ya saja, tidak ada yang lainnya. Nah, sekarang pada fi'il amr ya. Fi'il amr kita tahu fi'il amr itu hanya untuk orang kedua saja. Jadi domirnya hanya ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya. Kalau anta petunjuknya hanya sukun aja di akhir gitu. Dan semuanya untuk yang fi'il amrnya sulasi mujarrad ya, di depannya itu ada hamzahnya gitu ya. Apakah jadi uf'ul, apakah jadi if'al atau if'il itu ada hamzahnya di depan gitu ya. Gitu. Untuk anta, anta itu cuma harokat domah aja di akhir, sukun aja di akhir. Uf'ul misalnya kayak begitu ya. Ini dari ngambil yang fa'ala yaf'ulu maka menjadi uf'ul gitu ya. Kalau antuma tambahannya adalah alif di akhir. Jadi uf'ula gitu ya, yang asalnya lamnya sukun dihidupkan karena ada tambahannya alif gitu ya. Antum yang asalnya uf'ul menjadi uf'ulu gitu ya. Untuk anti jadi uf'uli ya. Pokoknya ingat saja bahwa alif yang mad itu adalah teman dekatnya dari fathah, sementara waw sukun itu teman dekatannya sama domah, dan ya sukun itu adalah dengan kasroh. Karena itu uf'ula gitu ya. Kemudian uf'ulu, uf'uli gitu ya. Gitu. Untuk antuma tambahannya seperti tadi kan ada beberapa yang sama tuh. Uf'ula gitu ya, ini juga uf'ula antuma, kemudian antuna uf'ulna gitu ya. Itu untuk fi'il amar. Sekarang kita masuk ke contoh latihan-latihannya ya. Kita lihat nih. Latihan yang pertama nih ya. Qul nahbitu minha jami'a gitu ya. Nah, kita lihat nih kata yang pertama. Qulna kami katakan, nah, gitu ya. Ihbitu, kenapa bukan uhbitu? Karena huruf keduanya itu di kasroh. Kalau selain di domah maka hamzahnya itu harus kasroh. Ihbitu gitu ya. Dari misalnya dari fa'ila misalnya gitu ya. If'ilu gitu ya. If'il gitu ya. Kalau ininya if'ilu kalau untuk antumnya gitu ya. Sekarang kita lihat dulu qulna ya. Qulna itu petunjuk isimnya kan di akhir saja, yaitu na gitu ya. Kalau di akhir saja berarti dia adalah fiilnya madhi gitu ya. Fiil madhi ya. Fiil madhi.
ininya domirnya apa? Nahnu, ya. Nahnu nih kalau ini na itu ya. Sementara yang berikutnya ihbitu, di situ kan ujung cirinya itu waw sukun dan alif. Tapi kan ini ada hamzah di depannya, berarti itu adalah fi'il amr gitu ya. Ada fi'il amr untuk jama yaitu antum gitu ya. Ihbitu ya, makanya artinya itu kalian gitu ya. Turunlah kalian gitu ya. Kalian turunlah gitu ya. Kemudian kita lihat lagi latihan yang keduanya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanuna gitu ya. Fa maka man barang siapa tabi'a, dia mengikuti. Petunjuk dianya adalah ada pada harokat fathah di akhir ya. Ingat fa'ala, tidak ada tambahannya di akhirnya tuh, langsung harokat fathah. Jadi tanpa yang lain, maka artinya huwa domirnya gitu ya. Artinya dia telah mengikuti. Hudaya petunjukku gitu ya. Fal maka la tidak khaufun ya, tidak ada lah itu ya, tidak ada khaufun ketakutan ala atasi mereka, wa dan la tidak mereka yahzanuna mereka bersedih. Tanda merekanya muncul dari ya di depan dan waw sukunna di akhir, berarti dia hum domirnya gitu ya. Jadi dari tabi'ah itu petunjuknya itu hanya harokat fathah di akhir, berarti dia adalah fi'il madhi dengan domir huwa ya. Sementara kalau yahzanuna itu ada ya petunjuknya itu cirinya itu di depan dan waw sukun na di akhir, berarti dia adalah fi'il mudhari dengan domir hum gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini latihan yang ketiga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ini seperti yang tadi kita bahas di contoh ya. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir, di atas tadi diartikan mereka tidak beriman. Jadi sama kan, kafir itu tidak mengingkari, tidak beriman. Gitu ya. Mereka kafir, kafaru, mereka kafir, petunjuk merekanya ada di waw sukun dan alif dahir. Wa dan kadzabu, mereka mendustakan, petunjuk merekanya ada di waw sukun dan alif dahir ya. Bi dengan ayatina, ayat-ayat kami ya, ayati itu ayat-ayat na kami. Ulaika mereka itu ashabu penghuni-penghuni an-nari neraka ya. Jadi kalau kita lihat katanya adalah kafaru, petunjuknya adalah di akhir saja waw sukun dan alif. Itu berarti dia adalah fi'il madhi kalau hanya di akhir. Kalau di akhir fi'il madhi dan itu domirnya adalah hum. Kadzabu juga sama, petunjuk ininya hanya di akhir yaitu waw sukun dan alif. Maka dia adalah fi'il madhi dan domirnya adalah hum gitu ya. Oke, kita lanjut ke latihan keempat. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil, wahai bani Israil ya. Udzkuru ya, itu harus dibaca kalau dipisah ya. Udzkuru karena huruf yang tengahnya jadi itu di dhamma,
ku gitu ya, gitu. Seperti dari faula, gitu ya, betul. Faula yaf'ulu misalnya gitu ya. Yaf'ulu itunya menjadi uf'ul gitu ya. Uf'ul karena ini adalah domirnya antum menjadi uf'ulu, uzkuru gitu ya. Uzkuru. Ingatlah kalian. Kalian ingatlah nikmatku gitu ya. An'amtu yang aku anugerahkan gitu. Tanda akunya adalah ta di akhir dengan doma. Tadi kan disebutkan kalau ta di akhir dengan fathah itulah anta. Ta di akhir dengan kasroh itulah anti. Tapi kalau ta di akhir doma itu adalah anak gitu ya. Anak untuk fi'il madhi gitu ya. An'amta alaihim atas kalian. Alaikum atas kalian. Udhkuru, petunjuknya adalah hanya di akhir saja wa sukun dan alif, tetapi di depannya adalah hamzah. Jadi dia adalah fiil hamzah dan bukan menunjukkan bagian dari kata induknya gitu ya, hamzah di situ tuh. Memang tambahannya dia adalah fiil amar gitu ya. Dengan dhamirnya antum. Beda dengan an'amtu. An'amtu itu, an'am hamzahnya itu adalah bagian dari kata intinya gitu ya, bukan tambahan gitu ya. Tambahannya hanya tu saja di akhir dan itu menunjukkan fi'il madhi dengan dhamirnya anak gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima nih, yang kelima fa'akhadat kumus sa'iqatu wa antum tangduruna gitu ya. Fa maka akhadat dia menyambar mereka as-sa'iqatu ya, petir, wa antum dan kalian tangduruna kalian melihat gitu ya. Kita lihat nih akhadat ya, kata fiilnya adalah akhadat. Nah, ininya taknya mati nih di akhir itu ya. Kalau tanya yang tidak mati kan yang ujung ta berarti anta, ujungnya ti berarti anti, ujungnya tu berarti ana. Itu di fiil madi petunjuknya. Yang mati itu hanya untuk hiya gitu ya. Fiilnya madi nih. Ya, fiil madi untuk hiya. Jadi kalau hiya fa'alat, ini akhadat gitu ya. Akhadat. Gitu fiil madi. Kalau yang kedua kata tangzuruna berarti kan petunjuk domirnya itu ada ta di awal dan di akhir wa sukun dan na. Berarti dia adalah fiil mudhari karena ada yang di depannya bagian dari anita, yaitu bagian huruf ta-nya. Dia fiil mudhari dengan domirnya antum gitu ya. Antum. Demikian nih pelajaran kita hari ini nih. Pelajaran ke-7 ya. Jadi kita sudah belajar sampai hari ini cukup banyak ya. Dari yang pertama kita cerita tentang isim. Isim itu cirinya alif lam, yang itu adalah isim ma'rifah, atau yang kedua tanwin di akhir, yang itu adalah petunjuk nakiro. Isim juga bisa kita kelompokkan dalam jenis kelaminnya, yang muzakkar, isim muzakkar, dan isim muannas. Kita juga bisa kelompokkan isim itu dalam isim banyaknya ya, mufrad, mutanna, dan jama' gitu ya. Kemudian kita belajar fi'il ya. Fi'il, kita belajar fi'il. Fi'il madi ciri-cirinya ada di akhir gitu ya. Fi'il mudhari ciri-cirinya ada di awalnya, punya tambahan yaitu dari anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah dipakai oleh ana, nun dipakai oleh nahnu,
kemudian ya dipakai oleh berempat, wa huma, hum dan huna, selebihnya menggunakan ta di depannya, gitu ya. Itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti. Kalau belum mengerti satu kali mendengarkan penjelasan, ulangi lagi penjelasan, putar lagi rekamannya, dengarkan kembali, lihat, perhatikan catatannya, ya, bahan-bahannya, kerjakan latihan-latihannya. Demikian, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.